Sahabat jiwa, kalau kita bicara tentang kiamat, kebanyakan orang langsung membayangkan bumi pecah, langit runtuh, dan manusia ketakutan. Padahal, kalau kita kembali ke akar katanya, kiamat berasal dari kata kiam, yang artinya bangkit, berdiri, tegak, dan tersadar dari keadaan sebelumnya. Jadi, sejak dari makna bahasanya, kiamat bukan sekadar akhir, tapi lebih kepada kebangkitan, momen ketika kebenaran berdiri dan segala yang palsu runtuh. Kiamat itu memang bisa dipahami sebagai peristiwa besar di ujung waktu. Tapi sebelum sampai ke sana, setiap manusia mengalami kiamat kecil dalam hidupnya. Saat seseorang sadar dari kelalaian lama, itulah kiamat kecil. Saat ego yang selama ini ia banggakan runtuh, dan ia melihat kesalahannya sendiri, itu juga kiamat. Ketika seseorang yang keras hati tiba-tiba luluh dan berubah, dunia batinnya runtuh lalu diganti kesadaran baru. Itulah makna kiamat dalam dirinya. Jadi sebenarnya, kiamat itu tidak melulu soal kehancuran luar, tapi lebih sering terjadi di dalam batin kita sendiri. Lalu ada hari kebangkitan. Secara syariat, ini adalah saat manusia dibangkitkan dari kematian, dikumpulkan, dan dihadapkan pada perhitungan hidupnya. Namun, jika dilihat dari sudut hakikat, hari kebangkitan adalah hari ketika semua tirai tersingkap. Saat hidup di dunia, manusia memakai banyak topeng. Topeng keberanian, topeng kebaikan, topeng kesombongan, topeng pencitraan. Ada yang tampak lembut tapi hatinya keras, ada yang tampak saleh tapi batinnya kosong. Pada hari kebangkitan, semua itu lepas. Tidak ada lagi apapun yang bisa disembunyikan. Yang muncul adalah diri sejati. Seperti apa hati yang kita bentuk, seperti apa jiwa yang kita isi. Di hari itu, sahabat jiwa, semua rahasia menjadi terang. Apa yang kita sembunyikan, apa yang kita pura-purakan, apa yang kita hindari, semua muncul dengan sendirinya. Hari kebangkitan bukan hanya tentang tubuh dibangkitkan, tapi tentang kesadaran yang disadarkan. Kita melihat seluruh hidup seperti film yang diputar ulang, dan kita memahami maknanya jauh lebih jelas daripada ketika kita menjalaninya. Dan dalam seluruh rangkaian ini, mati hanyalah pintu masuk. Mati bukan akhir hidup, mati adalah transisi. Yang berhenti hanyalah tubuh, bukan hidup yang menghidupinya. Jiwa tidak padam, ia hanya berpindah tempat, sama seperti seseorang yang berpindah ruangan setelah selesai mengikuti pelajaran. Di alam setelah mati, manusia tidak lagi melihat dengan mata dunia, tetapi dengan siapakah dirinya sebenarnya. Tidak ada lagi kebohongan yang bisa dipertahankan. Yang ada hanya diri apa adanya, sesuai kualitas yang ia bangun selama hidup. Di alam itu, manusia akan melihat seluruh amal dan niatnya dengan jernih. Ia akan menyadari mengapa hidupnya pernah berat, mengapa ia dipertemukan dengan orang-orang tertentu, mengapa ia melewati kejadian-kejadian yang dulu tidak ia mengerti. Semuanya tersingkap sebagai pelajaran yang membentuk dirinya. Hidup di dunia rupanya hanya satu tahap dari perjalanan panjang jiwa. Mati adalah perpindahan ke tahap berikutnya. Dan hari kebangkitan adalah saat seluruh perjalanan itu diperlihatkan maknanya dengan sebenar-benarnya. Dan sahabat jiwa, dari situ kita mulai paham bahwa hidup ini sebenarnya tidak pernah berhenti. Yang berhenti hanyalah bentuknya. Tubuh boleh menua, berubah lalu kembali ke tanah. Tapi rasa hidup yang ada di dalam diri kita, yang sejak kecil sampai sekarang selalu merasa aku, itu tidak pernah tua. Itulah diri sejati, yang datang dari Yang Maha Hidup, dan karena itu tidak mungkin mati. Hidup bukan garis yang berawal di lahir dan berakhir di mati. Hidup itu aliran yang memanjang melampaui dunia, melintasi alam-alam yang tidak kita lihat, hingga kembali kepada sang sumber. Ketika semua ini disatukan, kita melihat bahwa kiamat, kematian, kebangkitan, dan kehidupan abadi bukanlah potongan-potongan terpisah. Mereka adalah satu rangkaian utuh yang kita semua sedang jalani. Kita datang dari yang abadi, singgah sebentar di dunia untuk belajar dan mengenal, lalu kembali kepadanya dengan membawa apa yang kita bangun di dalam diri. Pada akhirnya, semua perjalanan ini membawa kita kepada satu titik, mengenal diri. Dan ketika kita benar-benar mengenal diri, barulah kita mengenal dari mana kita berasal. Sahabat jiwa, perjalanan ini bukan untuk membuat kita takut,
melainkan untuk menyadarkan bahwa hidup jauh lebih luas dari apa yang mata kita lihat. Dunia sementara ini hanyalah satu fase kecil dari perjalanan besar. Dan ketika kita pulang nanti, barulah kita mengerti bahwa semua yang kita cari ternyata sudah ada di dalam diri, hanya saja tertutup oleh dunia yang penuh tirai.